Hai, selamat malam kalian semua. Apa kabar? Baik-baik kah? Oke, sesuai dengan tema requestan kalian di sini adalah mengapa dia ngeblok kamu. Masalahnya buat kalian yang udah move on sih oke-oke aja, nggak masalah. Tapi buat kalian yang masih belum move on, kalian itu akan berasa kayak ada unfinished business. Kenapa sifatnya tiba-tiba dia ngeblok kamu atau tiba-tiba menghindari kamu, atau bahkan dia kayak block unblock gitu ya. Sekarang bayangkan, kita fokus ke kartu merah dulu. Bayangkan wajahnya di sini. Ini aku singkirin. Aku kasih waktu 10 detik supaya kamu bisa konsen. 10 detik dari sekarang. Oke, wajahnya sudah aku kunci di sini. Sekarang kita akan shuffle kenapa orang ini bisa unblock kamu. Dia ngeblok kamu, dia buka lagi, atau dia ngeblok kamu permanen, atau sampai sekarang belum dia buka. Kita akan lihat ya. Oke. Ada 6 heart dan ada harvest. Aku melihatnya di sini. Kartu 6 heart menandakan bahwa ada kenangan, ada memori. Bisa jadi kalian ada sangkut pautan mengenai uang, materi, pembagian, atau sesuatu yang dia ingin tapi dia nggak berikan nama kamu, atau kamu nggak berikan nama dia. Hubungan kalian di sini bisa jadi hubungan tertutup, nggak semua orang tahu, karena ada buku yang melambangkan memori. Banyak catatan di situ, banyak keluh kesah dia di sini, ya. Kemudian ada waktu recovery. Beberapa di antara mereka kenapa ngeblok kamu, karena dia juga selain udah complicated nih hubungan kalian. Hubungan kalian itu sudah seperti kayak ya hubungan senang-senang, misalnya tanpa komitmen, hubungan tidak terlalu serius ya, karena di sini ada harvest, belum apa-apa. Ada sesuatu yang ya kalau bersama senang, kalau enggak ya udah gitu. Di sini dia ada waktu recovery karena dia merasa dia butuh healing, dan kamu di sini bukan memperbaik kehidupan dia, tapi makin kayak buat ruwet. Nanti kita cek, nggak boleh tersinggung di sini. Kita lihat ya. Oke. Wow, I see, teman-teman, super loveku. Mungkin kamu tidak berdealing dengan orang yang jujur atau orang yang baik. Dia bisa posesifin kamu, tapi dia nggak mau diposesifin. Paham maksud aku? Orang yang nggak mau diposesifin atau orang yang terlalu banyak kita tanya, dia menyimpan banyak rahasia di sini. Bisa jadi hubungan rahasia, menyimpan banyak rahasia. Kemudian di sini dia udah mulai merasa terancam. Kamu berdealing dengan orang yang benar-benar tidak jujur. Dan kehadiran kamu di sini kayak ngebuat dia itu makin nggak bisa napas gitu loh. Kenapa dia mau recovery dan dia merasa kayak kebelenggu gitu loh. Mungkin kamu di sini posesif dan dikarenakan sifat dia ini yang mencurigakan gitu loh. Mungkin handphonenya nggak boleh kamu pegang, dikunci atau gimana. Dia sadar kamu udah mulai curiga, daripada pusing, mendingan aku blok.
kartunya ini sangat susah di shuffle. Oke. Ada anxiety. Dia ini takut, mungkin ya, dia takut kedoknya terbongkar. Intinya orang ini nggak ada kejujuran sama kamu kalau aku lihat, tapi dia juga nggak mau kamu cari tahu. Dia ketakutan sendiri. Dia bukan orang yang ibaratnya saling jujur, terima apa adanya, enggak. Dia berkamuflase untuk membuat kamu impress, mengambil satu keuntungan nih, ya. Bukan orang baik dan benar. Cara dia aja memperlakukan kamu dengan block, unblock itu ada tujuan tersembunyi, dimana ada buku, ada harvest, ada recovery. Ini ibaratnya dikala kamu sudah sembuh atau sudah kayak ngelupain dia, ntar dia bisa unblock kamu lagi dan mencari keuntungan kecil, bisa berupa materi atau berupa kepuasan, kesenangan. Tapi di sini ibaratnya dia bisa masuk ke dalam hidup kamu, namun kamu nggak bisa masuk ke kehidupan dia. Dia banyak ngatur kamu, sedangkan dia nggak mau diatur. Terlalu banyak kebohongan aku lihat di sini, bukan sesuatu yang jujur. Sehingga ketika dia merasa terancam, otomatis dia akan ngeblok kamu. Siapa yang mau ketahuan kalau misalnya dia bohong atau nggak? Kamu kan nggak bisa clarify. Kalau mau klarifikasi ke dia, otomatis nanti tersinggung. Ya kan, berantem gede, dia males. Ini bukan tipe-tipe orang yang mau bertanggung jawab atas perbuatannya gitu loh. Kartunya negatif ya teman-teman. Kita akan buka lagi. Ten of Swords. Orang ini kacau ya. Jadi aku melihat kebohongan dia itu udah mulai tercium sama kamu, dan dia pun merasakan itu. Dia nggak mau ngerasa sakit hati. Aku bilang apa? Beware. Kan ada kartu beware di sini. Ada kartu jealousy juga. Ada sesuatu ya. Aku bilang kayak ini orang tidak suka misalnya kamu tuh dapat apa, dapat pencapaian apa, cemburu. Harusnya kan kita kalau pasangan tuh bukan rival ya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian ini ada project bersama atau dalam lingkup kerja yang bidangnya sama, dia nggak suka kalau kamu tuh lebih beruntung, kadang-kadang gitu. Ini orang banyak menuntutnya, mau enaknya sendiri. Semua yang dia mau harus diturutin. Tuh, ada kartu Eight of Cups, ada kartu Ten of Swords. Sikapnya orang ini sudah pasti dia ingin sekali namanya dengan segala personanya, dengan segala tingkah lakunya yang membuat kamu termehek-mehek, dia itu pengen dapat yang lebih. Dikala dia terdesak, dikala dia udah nggak punya pegangan, ya udah, dia di sini langsung pergi aja gitu, daripada berurusan sama kamu lagi. Ada kartu Four of Pentacles. Buat dia kamu itu orang yang memenuhi pikirannya dia. Jadi ngebuat dia tuh kayak stuck, ruwet, dia nggak bisa bebas melakukan apa yang dia lakukan. Terkait dengan recovery, di sini dia merasa terancam, merasa kamu tuh kayak ngeliatin dia. Kamu mungkin cemburu kalau dia punya banyak teman wanita atau pria. Itu dia nggak suka. Dia merasa di sini kan ada trap kan. Namanya trap itu ibaratnya kayak terjebak gitu loh. Dia nggak suka kamu cemburuin, dia nggak suka kamu terlalu kepo dengan kehidupannya. Dia pun nggak jujur sama kamu. Jadi ya voila, beginilah hubungannya. Four of Cups, ada Cancer. Di sini kalau saya lihat
banyak namanya kalian tuh hubungannya kayak senang-senang, nggak mikirin terlalu dalam hubungan ini itu gimana, kedepannya gimana. Jadi yang penting dia ada, kamu ada, kalian happy, tapi nggak tahu future bringsnya kemana, purpose tujuannya kemana. Hanya untuk seperti datang dan pergi, senang-senang, tumpah ruah. Terlalu banyak kayak melayani, kemudian terlalu banyak menuruti kemauan. Yang penting happy, yang penting ada. Kamu banyak juga nurutin kemauan dia. Kamu sudah berupaya untuk membuat dia happy, tapi di sini sepertinya masih kurang cukup. Kamu di sini mendapatkan beban, bukan yang meringankan beban kamu, orang ini makin nambah beban kamu. Gitu. Jadi mulai kebaca di sini ya polanya. Dikala dia merasa tidak nyaman sama kamu, dia akan ngeblok kamu. Dikala dia mungkin kamu ada masalah uang yang dia keep, atau ada barang kamu yang di dia yang kamu nggak ambil. Ketika kamu minta, dia marah, dia ngeblok. Keinginan dia yang nggak bisa kamu turutin, mungkin berupa materi, mungkin berupa sesuatu yang real, yang nyata, atau dia minta dibeliin ini itu, kamu nggak bisa turutin, dia bilang ya udah, it's over, kamu bukan seseorang yang bisa menuruti, kamu tuh nggak sayang sama aku. Dia nggak mau kamu mungkin banyak berteman dengan yang lain, kamu bergaul, kamu mungkin kayak telat WhatsApp dia, mungkin dia marah-marah. Kayak ini toxic relation sebetulnya kalau aku bilang. Aku nggak tahu ya, tapi ya mungkin ini nggak semuanya cocok. Tapi ini yang aku bacakan malam ini kayaknya kok laki-lakinya parah sekali, atau wanitanya parah sekali ini. Ada yang dikorbankan, ada yang mengorbankan. Orang yang seperti ini sebetulnya dengan nggak sadar kamu itu ada sisi pemanfaatan. Ada sisi dimana dia berupaya mengcover semuanya, seakan-akan dia orang baik, seakan-akan dia orangnya tenang, tapi pelan-pelan dia mencengkram kamu. Ini kartunya 10 ketemu 10, habis sudah, baku hantam. Jadi orang ini memang bertujuan mendekati kamu karena ada sesuatu hal, ada yang berkilau. Penghasilannya bagus, bisa nih mungkin diperetin, mungkin dimanfaatkan. Karena tujuan awal ini dia sendiri pun tidak woro-woro ke temennya. Kalau ya mungkin cuma beberapa temen yang tahu, atau hubungan kalian rahasia di sini, tapi dia juga bisa memanfaatkan kamu. Hancur semuanya. Ketika kamu sudah mulai mencium gelagatnya, dia mulai menghindar dari kamu. Tapi barang-barang kamu, pemberian kamu mungkin gak dikembaliin sama dia, diambil gitu aja ya, namanya pemberian ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang pakai dulu uang kamu deh atau apa, itu gak dikembaliin juga. Kamu buta akan namanya satu keindahan yang dia berikan sama kamu. Kamu lupa bahwa di sini masih ada orang lain yang mungkin lebih sayang sama kamu daripada orang ini, atau kamu merasa kesepian. Makanya kamu terjebak sama orang ini. Kita akan coba klarifikasi ya. Rakun dan beaver. Well.
Rakun, kamu tau binatang rakun kan? Kalau seandainya dia kejebak, dia baru kabur dan membuangkan gas yang gak enak. Beaver landak, kalau misalnya dia terjebak, dia atau terenggiling, aku nggak tahu deh beaver apa sih bahasa Indonesianya, landak ya kayaknya. Kalau seandainya dia terancam, dia akan lebih galak daripada kamu, bahkan dia bisa mematikan. Dan kamu dapat orang yang seperti ini. Wow, ada liciknya. Jadi kalau kehambat, dia nggak ada bertanggung jawab sama kamu, just let it go. Gitu. Keras orangnya ya. Keras orangnya, tidak bisa ditebak juga maunya gimana orang ini. Terus mengarah ke sana. Bagaimana keadaan dia sekarang setelah, atau bagaimana perasaan dia deh setelah ngeblok unblock kamu, atau bahkan ngeblok kamu. Apakah masih ada cinta? Apakah masih ada welas asih? Wheel of Fortune. Aku melihatnya di sini, orang ini lebih kayak seenaknya sendiri. Jadi dikala memang ada kesempatan, ya dia akan datang sama kamu. Ketika moodnya itu bagus, ketika moodnya happy, ketika dia ada butuh sama kamu, dia akan datang. Tuh kan, ada Two of Cups. Orang ini masih butuh kamu secara emosional. Masih ada sayang sebetulnya. Cuman tabiatnya dia yang kurang bagus ke kamu. Ketertarikan ada. Ada Four of Swords. Orang ini, aduh, aku bilangnya gimana ya? Dia itu nggak bisa dan dia nggak mau mengungkapkan perasaannya sama kamu sebenarnya. Dia bukan pakai topeng yang apa ya, kayak kehilangan nurani. Tau kehilangan nurani nggak? Karena dia butuh sama kamu, dia berkedok cinta, walaupun emang dia cinta, tapi tidak ditunjukkan, tidak di show off. Mereka ya, aku bilangnya lebih memilih diam. Memilih diam untuk tidak ngomong apapun sama kamu, biar kamu mikir sendiri jawabannya gimana. Hari ini mungkin aku yang shuffle-nya lemah, atau memang kartunya pada nggak mau kooperatif sama aku. Ini ada The Hermit. The Hermit ini merupakan penundaan. Kenapa? Dia mau maju ke kamu juga masih mikir-mikir kali. Pertama, dia sendiri di sini merasa kayak aku tuh udah bener gitu loh. Aku mendingan fokus sama masa depanku aja. Yang udah aku blok-blok kemarin nanti aja, kalau seandainya aku udah perasaannya enak, atau situasi kondisinya sudah tenang, kayak gitu. Jadi dia pintar juga nih. Tuh, ada Seven of Swords. Dia berdiam diri bukan untuk cari pencerahan, bukan untuk dia berubah, tapi dia di sini melihat situasi dan kondisi. Karena di sini kalau misalnya dia datang, berarti dia ada perlunya sama kamu. Karena nggak stabil. Tahu nggak sih nggak stabil? Emosinya nggak stabil, keinginannya nggak stabil. Ada sesuatu yang ingin dia omongin sama kamu. Ada sesuatu yang dia mau sama kamu, makanya dia datang sama kamu, dan nanti dia unblock lagi. Capek loh ini, tarik-menarik begini. Tuh. Orang ini akan banyak menguras emosi, kemudian banyak menuntut, akan-akan, dan dia akan ngabarin kamu. Tetapi ngabarinnya juga
pasti ada perlunya gitu loh. Perlunya apa? Kembali lagi, kesenangan, materi, sesuatu yang biasa kamu kasih. Kamu akan terjebak pada pola yang sama, kawanku. Orang ini belum insaf ibaratnya. Jadi berat buat aku sarankan kamu untuk ngeblok permanen aja gitu. Mau dia ngeblok, kamu yang ngeblok, dia blok unblock, blok permanen aja. Energinya kurang bagus. Entah energi siapa yang kubacakan di sini. Mudah-mudahan bisa resonate sama kamu. Karena ini general reading. Banyak banyak energi yang aku tarik di sini. Jadi kalau misalnya energi kamu cuma setengah-setengah, ya maklumin. Kita lihat dulu deh charmnya apa ngomongnya. Cancer, Gemini, Aries, dan Capricorn. Ada juga Pisces, Leo, kemudian ada Sagittarius. Kamu berdealing dengan orang-orang ini yang suka ngeblok kamu, ya. Pokoknya orangnya tuh serba insecure. Terus kalau ngomong sama kamu kadang-kadang kalian tuh suka gampang berantem, banyak berselisih paham. Ada huruf R, N, Z, L, A, V, I, O, G, dan F. Nah, kira-kira orang-orang ini adalah orang yang memperlakukan kamu dengan seenaknya aja. Yang harus kalian lakukan apa? Lakukan pembatasan. Lakukan pembatasan di sini. Kalian harus meningkatkan sisi spiritual, lakukan pembatasan. Jangan biarkan diri kalian sakit. Jangan biarkan kalian diinjak-injak sama orang ini. Karena dia gak ada keseriusan dengan kalian. Ya, I'm sorry to say, kalau orang cinta sama kamu, otomatis tidak akan sesulit itu. Dia akan memberikan jalan yang besar, ya, jalan yang lebar untuk kamu. Apakah ini harus dipertahankan? Kamu pikir sendiri aja. Kalau sampai aku menyarankan hubungan toksik seperti ini dipertahankan, maka aku yang salah. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you.